Di arena Wangan maupun Tomei, mobil-mobil dengan power gede lah yang jadi penguasa. Tapi meta itu nggak berlaku di Osaka, di mana yang jadi penguasa di sana adalah mobil-mobil lincah dengan mesin kurang dari 2000 cc. Dan inilah cerita tentang Kanjo-Zoku. Berbagai jalanan di Jepang pada periode 70-an hingga 90-an selalu jadi sirkuit dadakan di malam hari, di mana dalam satu malam bisa ada ratusan hingga ribuan mobil yang beradu kebut di sana. Arenanya waktu itu ada banyak. Yang diakui sebagai arena balap para highway racer tertua ada di lintasan Joban Expressway dan Daisan Keihin. Kemudian dilanjut dengan era Tomei Expressway, Tokyo Loop, dan Wangan. Ya dimana sebenarnya seluruh jalur highway yang dipakai balap liar di atas bisa dibilang hulunya ada di Tokyo. Tapi di waktu yang bersamaan, jauh di barat daya Tokyo, tepatnya di Osaka, lagi tumbuh scene street racing yang kelak kisahnya juga akan dikenal oleh para pecinta kecepatan di seluruh dunia. Arena itu berada di salah satu ruas jaringan bebas hambatan yang bernama Hanshin Expressway, yaitu sebuah jalan bebas hambatan dengan panjang total hampir 240 km dengan total 17 section jalur yang membentang di antara kota Osaka, Kyoto, dan Kobe dengan penomoran jalur yang gak urut. Secara garis besar, untuk arena yang dijadikan arena balap liar di jalur Hanshin Expressway ada dua. Yang pertama adalah jalur di antara rute 4 dan rute 5 yang terletak di selatan Osaka dan mengarah ke kota Kobe. Jalur ini disebut juga dengan nama Beisho Road, sama dengan yang ada di Tokyo. Untuk pembalap yang biasa menghiasi Beisho Road ini, mobilnya kurang lebih sama dengan mobil highway racer di daerah lain, yaitu mobil-mobil yang sanggup dituning sampai mengeluarkan tenaga di atas 400 horsepower, seperti Nissan 240Z dan 280Z. Kemudian ada Toyota Swarer dan Porsche 930. Tapi yang main di sini nggak banyak. Tim yang memorable dari jalur ini cuma satu, yaitu Flat Out, yang udah main di situ sejak tahun 81. Dan dikenal dengan mobil-mobil kencengnya yang konon larinya bisa ngimbangin mobil milik Midnight. Sisanya tim-tim kecil atau pembalap individual yang dokumentasinya minim banget. Contohnya Z Racing dan Fog Racing. Dan jalur kedua yang sering dipakai buat balap liar adalah rute 1 yang melintasi jantung kota Osaka, yang dikenal juga dengan sebutan Kanjo atau The Loop dengan panjang lintasan sekitar 7 km. Bahkan Kanjo sendiri sudah dijadikan arena balap liar bahkan ketika jalur itu belum jadi 100% seperti sekarang, dan mulai menjamur pada kisaran tahun 1981. Salah satu yang paling sepuh di lintasan Kanjo adalah tim Temple yang sudah ada sejak tahun 78. Kemudian beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 80-an awal, mulai muncul nama-nama lain seperti Loose Racing, Random Racing, No Good Racing, Let Racer, Warp Racing, Top Gun Racing, Panic Racing, dan masih banyak lagi. Apalagi dekade setelahnya di tahun 90-an, makin banyak tim-tim baru yang bermunculan seiring dengan ramenya Kanjo. Untuk masalah tim sendiri sebenarnya banyak, tapi banyak juga yang kebenarannya antara ada dan nggak ada karena dokumentasi dari tim itu sendiri yang sedikit. Para pembalap liar yang biasa menghiasi Kanjo dikenal dengan sebutan Kanjo-Zoku. Total ada sekitar 100 tim yang pernah menghiasi Kanjo. Dan setiap tim biasanya diisi oleh 30-100 mobil. Kalau kita lihat sekarang, lintasan Kanjo didominasi oleh mobil-mobil Honda, terutama Honda Civic. Tapi kalau di tahun 70-an sampai tahun 80-an, mobilnya lebih beragam. Ada Toyota Starlet, Corolla Series mulai dari K Series sampai AE Series, hingga Nissan Silvia. Karena memang sebenarnya para Kanjo-Zoku itu ngincer mobil-mobil yang ringan dan murah. Ditambah, mayoritas dari mereka merupakan pembalap jalanan pindahan dari trek toge, dan mobil-mobil itu juga cocoklah sama lintasan Kanjo yang terkenal sempit dan ramai. Civic baru menjamur pada pertengahan 80-an, tepatnya di saat Civic SP3 baru banget launching. Waktu itu di Suzuka, sekitar 2 jam dari Osaka, lagi ramai event One Make Race yang diadain oleh Honda. Pada event itu melombakan Honda Civic yang satu generasi.
Event itu jadi semacam showcase untuk menunjukkan kelincahan dari Honda Civic yang udah bukan sekedar city car lagi. Jadi banyak Kanjusoku yang minat sama itu mobil. Ditambah, itu mobil juga murah banget. Endingnya, perlahan populasi Starlet dan AE86 mulai berkurang dan digantikan oleh mobil-mobil Honda yang lebih disukai. Bahkan, banyak juga Kanjusoku yang mendandani mobil Civic mereka mirip dengan mobil-mobil yang berlaga di event One Make Race itu. Selain itu, beberapa dari mereka juga ada yang pasangin mobil kesayangannya pakai livery ala-ala mobil balap Super Tokyo, lengkap dengan sponsor dan perintilan lain macam body kit yang mirip-mirip sama mobil yang ditiru. Dan bahkan supaya lebih mendekati feel mobil balap yang asli, banyak dari mereka yang pasang roll cage. Tapi roll cage add-on aja yang dibaut, bukan yang disatuin sama sasis. Dan banyak juga yang pasang jaring-jaring kaca kayak mobil-mobil NASCAR. Style itu udah ada dari tahun 80-an dan masih dipakai sampai sekarang ini. Kultur mobil di Osaka sendiri memang kalau dilihat secara sekilas sama dengan kultur permobilan di kota-kota satelit di Jepang, yang dimana dihiasi dengan mobil-mobil super enteng dengan power yang nggak begitu gede. Karena memang mayoritas jalannya itu sempit dan banyak tikungan. Jadi power mobil yang gede nggak terlalu kepake. Beda sama di Tokyo yang jalannya relatif lebih lebar dan halus, sehingga benar-benar bersahabat sama mobil bertenaga super. Sekarang apa aja sih yang dilakukan oleh para Kanjusoku? Untuk tingkah laku mereka sendiri, kalau boleh jujur nggak seelegan highway racer di Tokyo, tapi juga nggak se-ekstrim kelakuan dari Bosozoku. Mereka sebenarnya selalu ada hampir tiap malam untuk rolling di Kanjo. Tapi seperti arena lain, puncaknya ada di malam minggu, di mana ada ratusan mobil yang turun memadati jalan. Ketika mereka udah bosan rolling, pedal gas mulai diinjak lebih dalam. Dan mereka mulai melakukan manuver yang cukup bahaya di tengah-tengah traffic yang cukup padat. Tapi sama dengan kultur street racer di Jepang yang lain, walaupun sering nyetir ugal-ugalan, tapi mereka tetap memperhatikan situasi sekitar, supaya kecelakaan yang disebabkan oleh tingkah laku mereka bisa diminimalisir. Sebagai manusia normal, siapa yang mau kecelakaan kan? Toh sebenarnya mereka itu cuma seneng-seneng aja. Bahkan di beberapa tim, contohnya Temple, anggota junior mereka atau anggota dengan driving experience yang masih minim, sama sekali nggak diperbolehkan untuk turun di Kanjo, karena dikhawatirkan bakalan nubruk mobil orang di sana. Dan karena hal yang mereka lakukan di Kanjo itu sangat mengganggu warga, kehadiran mereka selalu diiringi sumpah serapah dari warga Osaka yang ngerasa keganggu, yang pada akhirnya membuat polisi Osaka menindak tegas para Kanjusoku. Dan hal itu benar-benar dibuktikan oleh kepolisian Osaka yang mulai memburu para Kanjusoku sejak tahun 80-an. Dan dimulailah perseteruan panjang antara Kanjusoku dan pihak kepolisian. Gencarnya perburuan Kanjusoku yang dilakukan oleh kepolisian Osaka dibalas dengan ejekan dan aksi intimidasi yang ditunjukkan ke kepolisian yang sedang bertugas. Mulai dari pasang stiker yang cukup provokatif yang ditujukan oleh polisi, seperti yang bisa kita lihat di mobil-mobil anggota Nogut Racing, sampai godain polisi yang lagi patroli. Tapi kalau dikejar balik sama polisi, ya mereka kabur juga. Puncaknya pada tahun 90-an, dikala Kanjo benar-benar gila, polisi semakin gencar lagi untuk memburu mereka. Mau mereka kemanapun tetap dikejar. Maka dari itu, para Kanjusoku makin kreatif lagi untuk dapat menghindari polisi. Cara yang mereka lakukan adalah dengan mencopot plat nomor, kemudian pakai masker pas lagi rolling buat menutupi identitas asli mereka, sampai mengganti livery mobil pas habis ada operasi gede-gedean dari pihak kepolisian. Ditambah, pihak kepolisian kini juga telah memasangkan speed trap di sepanjang jalur Kanjo yang membuat para Kanjusoku juga perlahan menghilang. Pada malam tahun baru yang dulunya diisi dengan ribuan mobil para Kanjusoku yang turun di Kanjo, sekarang udah menyisakan beberapa mobil aja yang lebih sibuk ngindarin polisi ketimbang menikmati rolling di Kanjo. Beda nasib antara highway racer di Tokyo dan Osaka. Kalau di Tokyo, polisi paling nguber di tempat parkir atau enggak mantul dari pinggir jalan untuk ngasih sedikit shock terapi ke highway racer yang masih bandel. Tapi kalau di Osaka, bener-bener diuber. Karena segala hal tegas yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu, perlahan para Kanjusoku mulai menghilang dari lintasan Kanjo dan menyisakan beberapa tim yang masih eksis hingga saat ini yang kalau dilihat-lihat udah nggak sebrutal zaman 80-an sampai 90-an lagi. Contohnya ada Nogut Racing yang sampai sekarang masih hadir di acara-acara car meet di Jepang, bahkan sampai punya website dan bikin merchandise official. Kemudian ada Top Gun Racing yang di pertengahan 2000-an itu viral banget, dan Lowbreak juga masih eksis. Walaupun sebenarnya udah dibebat habis sama polisi,
tapi mereka masih ada dan bertransformasi jadi klub mobil yang bisa dibilang lebih taat aturan.